Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pengajian hadis dari kitab Umdatul Hukam. Dan saya dulu mengatakan isinya 400 hadis, tapi setelah saya lakukan perbaikan itu tersisa 390 hadis. Jadi hanya 390, sudah dihapus 10 nomor yang lain karena penomorannya kemarin masih kurang rapi. Sehingga antara cetakan yang pertama dengan cetakan yang kedua itu bisa ada perubahan. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak-akhlak yang baik. Kemarin adalah tentang haramnya mengadu domba sesama muslim. Sekarang hadis 378 dalam kitab saya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum, lazimilah oleh kalian bisidqi, berkata jujur. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur itu yahdi, menunjuki atau menghantarkan ilal bir, kepada perbuatan baik. Wa innal birra, dan sesungguhnya perbuatan baik yahdi, mengantar ilal jannah, kepada surga. Wa ma yazalu, dan tidak henti-hentinya ar-rajulu, seseorang itu yasduqu, jujur, wa yataharra, dan dia menepati as-sidqa, kejujuran, terus menerus jujur, hatta yukstaba, sehingga dicatat indallahi, di hadapan Allah, siddiqan, sebagai orang yang sangat-sangat jujur. Wa iyyakum, dan hindarilah oleh kalian wal kadhiba, dusta. Fa innal kadhiba, maka sesungguhnya dusta itu yahdi, menghantar ilal fujur, kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujur, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa yahdi, menghantar ilan nar, kepada neraka. Wa ma yazalu, dan tidak henti-hentinya ar-rajulu, seseorang itu yakdzibu, dusta, wa yataharra, dan dia menepati al-kadzib, kedustaan, dusta terus, hatta yuntaba, sehingga dicatat indallahi, di hadapan Allah, kadzaban, sebagai tukang dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa termasuk akhlak yang baik berkata jujur. Termasuk akhlak yang buruk adalah berkata dusta. Dan dulu sudah pernah kita bahas bahwa dusta itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya sebagai tanda-tanda munafik. Jadi perbuatan-perbuatan orang munafik itu berarti disebut munafik, artinya dosa besar. Nah, ternyata di sini beliau jelaskan lagi, perbuatan dusta itu menyebabkan munculnya perbuatan dosa-dosa yang lain. Jadi awalnya dari mulut, tapi merembet kepada yang lain. Akhirnya matanya berbuat dosa, tangannya berbuat dosa, gara-gara sumbernya dia dusta. Demikian juga sebaliknya, kalau mulut kita itu jujur, maka merembet kepada anggota tubuh yang lain. Maka di sini dikatakan jujur menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jadi merembet. Dan makna ini bahwasanya jujur menyebabkan orang perbuatannya jadi baik, itu kita temukan dalilnya dalam Al-Quran pada akhir surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang lurus. Lurus itu gimana? Ya jujur, ngomong yang baik. Maka Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian dan akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Nah, jadi gara-gara mulut ngomong yang lurus, yang jujur, efeknya semua perbuatan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mulut ini anggota tubuh paling penting setelah hati. Hati bersih, maka semua anggotanya ikut bersih.
Demikian juga mulut lurus, maka semua anggotanya ikut lurus. Dan makna ini juga kita temukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Tirmidzi yang sudah sering saya sampaikan. Ini saya sampaikan lagi. Idza asbaha ibnu Adam, kalau manusia masuk waktu pagi, maka anggota tubuhnya semuanya tunduk kepada lisannya. Anggota tubuh mengatakan, bertakwalah kepada Allah soal kami, karena kami hanya ikut kamu. Kalau kamu lurus, kami pun otomatis lurus. Kalau kamu bengkok, kami pun otomatis bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini rahasia anggota tubuh kita. Setiap pagi ini tangan kita ngomong begitu, mulut kita diomongin begitu, ya, mata kita ngomong begitu, telinga kita ngomong begitu. Hanya saja kita tidak mendengar suara mereka, karena ini perkara yang gaib. Tapi kita percaya karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata alaikum, lazimilah, itu artinya terus menerus, Pak. Jadi jujur itu jangan hanya 1 kali 2 kali, tapi terus jujur. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti jujur itu wajib dalam semua kondisi. Ada suatu kondisi di mana kita itu malah lebih baiknya tidak jujur. Contohnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, al-harbu khud'atun, perang itu adalah menipu. Jadi kalau kita perang sama musuh, jangan jujur sama musuh, Pak. Kita ditanya misalnya, kita ketangkap kemudian ditanya, jumlahnya berapa temanmu? Kita bilang jumlahnya 100, nah itu membocorkan rahasia, jangan. Bilang aja, jumlahnya banyak, Pak, 1000, Pak. Nah, mereka ketakutan, wah 1000 gimana ngalahkan? Padahal jumlahnya cuma 100 tok. Nah, di sini kita nggak jujur sama musuh, itu malah benar begitu. Jujur sama musuh itu menghancurkan diri sendiri. Makanya saya tidak cocok cerita Imam Ghazali ketika masih kecil, katanya. Imam Ghazali atau yang lainnya banyak ceritanya. Bahwa dia masih kecil, kemudian disuruh oleh ibunya untuk bersafar, kemudian dibuatkan kantong rahasia menyimpan duit. Kemudian dicegat oleh perampok. Kemudian dia mengatakan, ini disimpan oleh ibu saya di sini. Nah, disembunyikan malah diberitahu. Nggak cocok kayak begitu. Meskipun ceritanya endingnya bagus, rampoknya akhirnya tobat. Ada anak jujur, aku tak melu tobat sisan. Nah, itu kan cerita bisa aja dibuat-buat, Pak. Hukum asalnya sama musuh itu jangan jujur. Ini sabda Nabi yang mengatakan al-harbu khud'ah, perang itu tipuan, jangan jujur. Jujur ya diambil uang kita, jangan jujur. Bilang aja nggak bawa duit. Selesai. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa jujur menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan baik. Apa sih definisi dari perbuatan baik itu, apa definisinya? Nah, oleh para ulama sudah dibuat definisi, Pak. Albir itu adalah kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbuhullah. Bir itu adalah satu kata yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi satu kata tapi maknanya luas. Pokoknya apapun dicintai oleh Allah, itu albir. Salat jamaah, Allah senang kan? Nah, itu albir. Baca Quran, Allah senang kan? Itu albir. Bakti sama orang tua, Allah senang, itu albir. Hadir pengajian seperti ini supaya paham agama, Allah senang, itu albir. Pokoknya yang Allah cinta, Allah senang, Allah kasih pahala, itu namanya albir. Nah, maka kalau kita banyak melakukan albir, akhirnya nanti endingnya masuk jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini disebutkan, kalau kita terus-menerus jujur, akhirnya dicatat di hadapan Allah termasuk siddiq. Dan istilah siddiq ini kita temukan juga dalam Al-Quran. Dan Allah sudah mendefinisikan siapa orang-orang yang siddiq. Ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim. Surat Al-Hadid ayat 19. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, semua Rasul, 315 Rasul, kita imani semuanya. Mereka itu adalah orang-orang yang siddiq, dan mereka itu adalah syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi di hadapan Allah, di mata Allah, kita termasuk daftar orang-orang siddiq dan termasuk daftar orang-orang yang syahid, meskipun matinya tidak mati syahid, tapi dimasukkan dalam kelompok para syuhada. Itu kalau iman betul-betul kepada Allah dan para rasulnya. Nah, kalau kita betul-betul iman kepada Allah dan Rasul, pasti yang ngomongnya jujur, Pak. Kalau ngomong tidak jujur, itu berarti imannya tidak betul-betul. Kalau imannya betul-betul kan kita khawatir masuk neraka gara-gara dusta, itu masuk neraka, nggak boleh dusta. Nah, kemudian di sini setelah Nabi membicarakan tentang jujur, beliau membicarakan tentang dusta. Setelah jujur, dusta. Setelah surga, neraka. Setelah albir, kemudian al-fujur, bolak-balik, kebalikannya. Seperti ini supaya semakin jelas apa maksudnya. Makanya kaidahnya mengatakan bididdiha tatabayyanul asya. Dengan kebalikannya, maka sesuatu itu menjadi semakin jelas. Jujur, kebalikannya apa? Dusta. Nah, maka setelah bicara jujur, bicara masalah dusta, sehingga semakin gamblang apa maksudnya. Jujur menghantarkan kepada bir, dusta menghantarkan kepada fujur. Nah, tergambar sekali. Oh, begitu ya, sangat jauh beda. Nah, itulah yang dimaksud bididdiha tatabayyanul asya. Ini cara menjelaskan sesuatu supaya gamblang, itu sampaikan yang kebalikannya. Kalau bicara tentang iman, ya sampaikan tentang kekafiran. Bicara tentang salat, ya bicara tentang pembatal salat. Berikutnya 379 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum jauhilah oleh kalian wadhanna, persangkaan. Fa inna dhanna, karena sesungguhnya persangkaan itu akdzabul hadis, paling dustanya ucapan." Hadis muttafaqun alaih. Kok seperti kemarin sudah, Pak ya? Sudah atau belum? Belum. Napa nggih? Sudah ya, Pak? Hadis 374 wa an Abi Hurairah, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Ini sudah sebelum hadis yang saya kotai kemarin. Tapi nggak tahu kapan, apa pertemuan kemarin atau pertemuan yang sebelumnya ini. Nah, berarti ini hadisnya terulang ini, Pak. Maka semestinya hadis yang kedua ini tidak usah ditampilkan lagi, karena sudah ada. Sudah ya. Nah, ini kenapa kok bisa double 2 kali? Ini karena kan saya ngambil dari kitab Bulughul Maram. Bisa jadi memang di dalam Bulughul Maram itu 2 kali. Dalam bab sebelumnya sudah ada, bab setelahnya ada lagi. Nah, maka saya tampilkan bareng. Tapi karena sudah terbukti di sini apa double, saya hapus saja. Sehingga nomornya berubah lagi. Berikutnya 379 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum, jauhilah oleh kalian wal julus, duduk ala turqat, di atas jalan-jalan." Maksudnya di pinggir jalan. Jadi nongkrong-nongkrong, kongkow di pinggir jalan, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, malana buddun." Harus bagi kami, tidak ada, lana bagi kami, buddun, memisahi. Maksudnya kami harus, nggak bisa kami itu untuk memisahi min majalisina, dari majelis-majelis kami. Majelis kami ini harus kita itu duduk ya Rasulullah, nggak bisa, nggak ada tempat yang lain. Orang Arab zaman dulu itu sederhana, Pak. Jadi rumah itu ya cuma lesehan saja. Kemudian kalau mau kumpul di rumah ya kurang nyaman. Nah, kumpulnya di mana? Di pinggir jalan. Nah, tahaddatsu, kami ngobrol fiha, di dalam majelis-majelis kami tadi di pinggir jalan. Qala, beliau bersabda, fa amma, adapun idza abaitum, jika kalian itu enggan untuk meninggalkan duduk di pinggir jalan, fa'atu, maka berikanlah at-tariq, kepada jalan, haqqahu, akan haknya jalan. Nah, maka mereka pun bertanya, qalu, mereka bertanya, wa ma haqquhu, apa haknya jalan? Beliau jelaskan, haknya jalan ada 5. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, kafful adza, menahan gangguan, jangan ganggu orang.
Yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang baik, amar ma'ruf. Yang kelima, wan nahyu 'anil munkar, nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk akhlak yang baik adalah kalau kita ngobrol di pinggir jalan, maka kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang yang ada di pinggir jalan. Haknya jalan dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti kita duduk dalam kondisi akhlaknya jelek. Maka orang duduk di pinggir jalan itu bisa disebut akhlaknya baik, bisa disebut akhlaknya jelek. Kapan disebut baik? Apabila menunaikan kewajibannya. Kapan disebut buruk? Apabila tidak menunaikan kewajiban. Kewajiban yang pertama, ghadul basar, menundukkan pandangan. Saya dulu mengira yang dimaksud menundukkan pandangan itu kalau ada cewek lewat jangan dipelototi gitu tok. Ternyata enggak harus begitu contohnya, Pak. Memang kalau ada cewek lewat nggak boleh laki-laki melototi, ya istilahnya apa? Cuci mata nggak boleh. Ya. Oh, itu bukan istrimu kok malah tok cuci begitu gimana ya? Nah itu nggak boleh. Ya. Makna yang kedua dari ghadul basar, menundukkan pandangan adalah kalau ada tetangga kita bawa kresek berjalan di depan kita, kita sedang duduk di pinggir jalan, itu jangan dipelototi kreseknya, Pak. Karena kalau dipelototi kreseknya, dia malu nih, membawa sate lontong tapi tidak ngasih tetangganya. Padahal di rumah sudah ditunggu anak istrinya, dipelototi, jadi pekewo kan. Nah, maka kalau ada orang lewat bawa sesuatu, kita jangan melihat kepada barangnya. Lihat saja sama orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, senyum saja ya. Jadi jangan melihat, apalagi ditodong. Oh Pak, ayo bagi-bagi Pak. Nah, tambah nggak sopan lagi. Melihat saja nggak sopan, apalagi minta, tambah nggak sopan. Ini contoh dari ghadul basar di pinggir jalan, ternyata tidak hanya dari sesuatu yang maksiat. Yang kedua, kaful adza, menahan gangguan, jangan mengganggu. Kan banyak orang tuh mengganggu orang yang lewat. Contohnya pasang mercon, nah itu mengganggu, Pak. Maka orang-orang yang menyalakan mercon di bulan Ramadan ngagetin orang-orang yang lewat, itu akhlaknya jelek-jelek. Yang mengatakan begitu bukan saya, ini hadis dimasukkan di dalam kitab tentang akhlak untuk menunjukkan bahwa yang tidak melakukan ini berarti akhlaknya jelek. Orang lewat itu punya hak sehingga jangan diganggu. Apalagi pasang paku supaya tambal ban dia laku, itu berarti tambah lebih jelek lagi. Disuruh menahan gangguan malah memasang gangguan. Yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Nah, meskipun kita tidak senang sama orang yang lewat tadi, wah ini musuhku ini. Tapi kalau disalami harus dijawab, Pak. Karena itu kewajiban. Kalau tidak mau jawab, jangan duduk di pinggir jalan. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini yang berat nih, Pak. Perempuan tidak pakai jilbab, padahal muslimah. Mungkar napa mboten? Mungkar. Nah kalau kita duduk di pinggir jalan harus nahi mungkar. Berarti setiap menit harus ngandeke wong-wong sing lewat. Mbak mandek sih. Kenapa Pak? Jilbabnya dipakai. Nanti ada lewat lagi mandek sih. Nah susah kita Pak. Berarti kalau kita nongkrong di pinggir jalan itu berarti hakikatnya kita belum melakukan kewajiban nongkrong pinggir jalan sebenarnya. Ya. Karena banyaknya kemungkaran pada masa sekarang ini. Karena itu ringkasnya ya tidak usah nongkrong di pinggir jalan. Karena haknya harus ditunaikan, padahal haknya ada 5 tadi. Di sini hanya disebutkan 5 Pak. Tapi ternyata kita temukan dalam hadis yang lain ada hak yang lain yang belum disebutkan di sini. Saya tampilkan ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Kita tampilkan yang sahih saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in abaitum illa an tajlisu, kalau kalian enggan kecuali tetap duduk, fahdus sabil, maka tunjuki jalan, waruddus salam, jawablah salam, a'inul madlum, tolonglah orang yang terzalimi. Nah, ditambah 2 lagi Pak.
Tadi sudah 5 kan? Tambah lagi 2, yaitu kalau ada orang tersesat jalan, kita harus mau menjawab. Enggak boleh kita mengatakan, boleh ono dhewe Pak, males aku nduduhi dalane angel. Enggak boleh. Meskipun angel ya tetap kita harus tunjukkan, itu kewajiban Pak. Makanya yang keenam ya. Fahdus sabil, tunjuki jalan bagi orang yang membutuhkan petunjuk jalan. Terus tambah yang ketujuh, a'inul mazlum, tolonglah orang yang terzalimi. Ada orang terzalimi, dirampok misalnya di tengah jalan ya. Kemudian kita mengetahui, kita nongkrong di pinggir jalan, bantu. Enggak berani bantu, enggak usah duduk di pinggir jalan. Yang duduk biar orang-orang yang mau atau berani membantu. Kasnya Rasulullah itu enggak senang kalau ada orang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Kecuali kalau dia menunaikan kewajibannya tadi. Ghaddul basar, raddus salam, ihda'us sabil, husnul kalam. Tambah satu lagi Pak. Ini riwayat Muslim ya. Wa husnul kalam, dan ngomong yang bagus. Berarti total haknya itu ada 8. 5 dari hadis ini, tambah 2 lagi hadis riwayat Tirmizi, tambah 1 lagi riwayat Muslim, yaitu husnul kalam, ngomong yang bagus. Jadi kalau tidak mau ngomong yang bagus, jangan ngobrol di pinggir jalan. Ada orang tanya, kemudian kita ngomongnya nyelekit, ngono ora ngerti Pak, serasa melaku ora ngerti. Itu enggak boleh. Itu ngomongnya enggak bagus. Ngomongnya enggak bagus. Oh iya Pak, saya kasih tahu ke sana gitu. Bagus, ngomong yang nyaman. Miso-miso enggak boleh. Berikutnya 380 dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man siapapun yuridillahu yang Allah kehendaki bihi terhadapnya khairan kebaikan, maka yufaqihu Allah menjadikan dia paham fid dini dalam agama." Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita paham agama, berarti tanda-tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Berarti kewajiban kita apa Pak? Mari berusaha paham agama. Ada pengajian, mari datang. Jarang loh Pak, di Indonesia ada pengajian, jarang ditemukan pengajian seperti ini di negara-negara yang lain. Misalnya di Arab Saudi, itu ada batasan-batasan, ya, aturan-aturan. Ini nggak boleh bicara karena orangnya keras, ada aturan-aturan. Tapi di Indonesia, Masya Allah, saya tidak pernah dilarang bicara. Padahal saya kadang-kadang menyebutkan Pak Prabowo dan sebagainya, mengkritik kebijakan pemerintah. Di Indonesia bebas. Coba seandainya saya melakukan seperti ini di Saudi, Pak. Malam ini saya ngomong, nanti jam 12 mungkin rumah saya sudah didobrak. Paginya saya sudah masuk penjara. Saudi begitu keras. Karena banyak guru-guru saya yang masuk penjara Saudi. Padahal nggak ada salahnya. Salahnya menjelaskan hadis-hadis Nabi apa adanya. Pemerintah melakukan kesalahan, hadisnya menjelaskan seperti itu disampaikan. Salahnya apa? Cuma menjelaskan hadis kok salah. Nah di Indonesia alhamdulillah. Maka maksud saya, mumpung di Indonesia ini alhamdulillah pengajian bebas, mari kita hadiri. Itu tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada kita kalau kita paham agama. Hadis ini kalau dibalik jadinya gini. Barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan padanya, Allah tidak menjadikan dia paham agama. Na'udzubillah. Maka yang tidak pernah mau datang pengajian sehingga dia masa bodoh wis ora mudeng agama ya wis ra apa sing penting duitnya akeh. Nah itu tanda Allah tidak punya kehendak baik sama dia. Allah tidak menghendaki kebaikan. Supaya karepmu wis rata gagas, itu kalau bahasa kasarnya begitu, sama Allah tidak digagas. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, lebih kencang lagi saya sampaikan. Kalau kita mau paham agama di masa sekarang, itu tempatnya ya di pesantren, Pak. Makanya penerapan hadis ini untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, pilihkan tempat-tempat belajar yang bagus agamanya. Jangan sembarang kita sekolahkan di SD manapun, yang penting bayarnya murah atau yang penting terkenal, enggak. Bagaimana ajaran agamanya, bagaimana dulu. Meskipun
tidak terkenal, guru-gurunya tidak ada yang doktor misalnya. Kita lihat kiai-kiainya nggak ada yang punya gelar nih. Tapi ajarannya bagus, yaitu mengajarkan Quran dan hadis, ajaran Islam yang murni dari Nabi dan Rasul. Nah, itu harus dipilih untuk kita. Tidak harus pesantren kan? Karena tidak semua orang mampu untuk dipesantrenkan. Yang penting kita pilihkan, tidak asal-asalan kita menyekolahkan anak kita. Tapi memang lebih bagus pesantren menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Dari sisi pesantren itu 24 jam isinya adalah kebaikan atau ibadah. Kalau anak kita taruh di rumah, itu belum tentu bisa terprogram seperti itu. Karena kita sebagai orang tua kalau disuruh memprogram anak kita 24 jam, kayaknya kita kewalahan. Saya sendiri merasa tidak bisa memprogram anak saya 24 jam untuk ibadah, nggak bisa saya, Pak. Makanya anak-anak saya sekolahkan, nggak bisa saya didik sendiri, nggak bisa, nggak mampu, nggak sabar untuk ngajari anak-anak kecil, nggak sabar. Terus kalau sudah selesai SD-nya, saya masukkan pesantren, karena saya nggak bisa ngajari anak-anak yang masih muda begitu, yang ilmunya masih belum kuat, belum bisa untuk mengajari dengan sabar terhadap anak-anak seperti itu. Nah, maka ini semuanya bersumber dari hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan semestinya yang paham agama itu tidak hanya bapaknya saja, tapi juga ibunya, demikian juga anaknya. Sehingga kalau anak kita pilihkan sekolah yang bagus, nah istri juga kita ajak ke pengajian. Kalau yang sudah ngaji ibu-ibu ya suaminya diajak ke pengajian, sehingga semuanya paham, semuanya enak. Karena kalau semuanya paham itu jalan bisa bareng. Tapi kalau satunya paham, satunya tidak, ngalor ngidul, Pak. Si jenis pengen yang ngono, si jenis pengen yang ini, karena ilmunya tidak imbang tadi. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu, karena satunya belum tahu. Dan saya baru sadar, Pak, ternyata hadir pengajian seperti ini penting. Kemarin baru saya menyadari, Pak. Saya mengimami sholat isya di satu masjid setelah ada pengajian seperti ini. Di pengajian saya sudah menyampaikan, sujud itu ada 3 macam. Ada sujud dalam sholat, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Sujud tilawah, kalau membaca Quran, ayat-ayat tertentu, kita sujud. Setelah itu pas saya mengimami sholat isya, saya membaca surat yang ada ayat sujudnya, surat Insyiqaq. Saya kemudian sujud. Nah, itu ternyata jamaahnya kacau, Pak. Ada yang ikut sujud, itu berarti yang ikut tadi pengajian. Yang tidak ikut pengajian, itu malah menganggap saya salah. Sehingga dia mengatakan subhanallah, imamnya dianggap salah. Terus saya sujud, dia nggak ikut sujud. Begitu saya rukuk, malah dia sujud. Wah, garu-garuan. Akhirnya setelah selesai sholat, saya terpaksa berdiri. Bapak-bapak, sudah saya sampaikan tadi di pengajian, ada namanya sujud tilawah. Saya tadi membaca ayat sujud tilawah, makanya saya sujud. Saya tidak salah, jangan ditasbihi. Yang tasbih malah yang salah. Kemudian saya suruh ibu-ibu kalau sholat dibuka tirainya. Karena kalau tidak dibuka tirainya, kita yang di depan sujud, ibu-ibu nggak lihat. Maka pas sholat silahkan dibuka tirai. Sholat selesai mau ditutup lagi silahkan. Nah, jadi fungsinya tirai ini supaya ibu-ibu aman, tidak terlihat oleh laki-laki. Tapi kalau pas sholat hendaklah dibuka, karena fungsinya untuk bisa melihat yang di depan. Kemudian akhirnya bapak-bapak yang tadi tidak ikut pengajian, saya sarankan juga. Bapak-bapak yang tidak ikut pengajian, sehingga tadi belum tahu adanya sujud tilawah, silahkan suatu saat nanti ikut pengajian. Jadi setiap malam Jumat kita adakan pengajian di masjid ini, di masjid yang tadi, ya silahkan datang. Karena dengan mendatangi pengajian jadi paham. Dan saya tanya kepada para takmir, ini kok bisa terjadi kacau gimana ini? Oh ya, katanya tidak semua yang di masjid itu ikut pengajian. Yang ikut pengajian sudah paham, sujud tilawah, sudah sejak dulu tahu. Tapi yang tidak ikut pengajian, nggak paham. Apa itu sujud tilawah, nggak paham. Nah, maka ternyata masih ada saja di masa sekarang, tahun 2026, ada orang Islam belum paham sujud tilawah. 2026 loh Pak, sudah tersebar ilmu di mana-mana, di YouTube ada, di Facebook ada, di WA ada. Tapi masih ada yang belum paham sujud tilawah. Ini kemana saja selama ini? Pengajian kan banyak di sekitar kita. Nah, itu pentingnya kita menghadiri
pengajian-pengajian supaya paham agama sehingga amal kita sesuai dengan aturan agama. Berikutnya 381. Dan ini hadis yang terakhir untuk bab ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya, malu itu minal iman, termasuk dari iman. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud malu itu adalah definisinya satu akhlak yang memunculkan semangat untuk fi'lul madih, melakukan sesuatu yang baik, wa tarkul qabih, dan meninggalkan yang jelek. Nah, itu definisi malu. Akhlak yang ada pada seseorang yang menyebabkan dia semangat melakukan yang baik dan dia malu atau dia meninggalkan perbuatan yang buruk. Dia malu untuk melakukan yang buruk. Nah, itu namanya malu yang sesungguhnya. Tapi kalau ada anak muda misalnya diajak ke masjid, dia mengatakan malu saya, soalnya jarang ke masjid. Sekarang saya ke masjid malu saya. Nanti apa kata orang ya? Tumben men kowe ning masjid. Nah, daripada dikatakan saya malu, itu bukan malu. Itu namanya ajzun. Ajzun itu adalah loyo. Nah, dengaran ning masjid itu kan bikin malu, Pak. Tapi sebenarnya bukan malu itu. Bukan malu sebenarnya. Itu namanya ajzun. Itu adalah loyo. Loh, ke masjid itu baik kok malah malu, itu gimana? Ketika ada orang mengatakan kepada kita, tumben ning masjid, ya bilang aja, alhamdulillah, aku saiki ning masjid. Nah, ning masjid malah kowe ra ndek kanca aku. Ya, mestinya begitu, enggak usah malu, enggak usah. Maka definisi malu dalam istilah syariat tidak sama dengan malu di bahasa kita. Kita menyebutnya malu, tapi sebenarnya dalam istilah syariat itu bukan malu, itu loyo. Malu itu tidak mau melakukan yang buruk dan semangat melakukan yang baik. Adzan malam jam 3 terdengar. Kita malu sama Allah kalau tidak sholat tahajud. Nah, itu semangat melakukan kebaikan, itu malu. Ayo ikut korupsi, lumayan ini. Ada korupsi yang lumayan nih, MBG. Nah, kita masuk di situ ikut-ikutan, itu berarti nggak punya malu. Mestinya malu sama Allah. Malu, ya Allah, sudah setiap hari dikasih rezeki, masih geragas ngambil yang haram, ikut korupsi. Maka orang-orang yang para koruptor itu orang-orang yang tidak punya malu. Nggak punya malu, kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang buruk tadi. Makanya malu dengan iman ini gandeng, kawan. Kalau malunya hilang, berarti imannya hilang. Kalau malu ada, iman ada. Makanya Nabi mengatakan malu termasuk iman. Saya tampilkan hadis yang lebih jelas yang menunjukkan bahwa gandeng. Rasulullah bersabda, innal haya wal iman, sesungguhnya malu dan iman qurina jami'an, digandengkan bareng-bareng. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau diangkat salah satunya, pergi salah satunya, rufi'al akhar, berarti salah satunya hilang juga. Maka para koruptor dipastikan bukan orang-orang beriman. Kalau beriman tidak mungkin korupsi. Loh, saya itu KTP-nya Islam tok, tidak sampai iman. Islam derajat paling rendah, naik lagi iman, naik lagi ihsan. Nah, korupsi tidak mungkin, iman nggak mungkin. Mentoknya Islam. Kalau nggak Islam ya kafir udah. Nah, masih mending masih Islam kan? Tapi kalau sudah sampai derajat kafir, naudzubillah, kekal di neraka. Nah, tapi iman tidak mungkin karena dia tidak punya malu tadi. Kemudian ada satu istilah yang perlu kita ketahui dari sabda Nabi, haqqal haya, malu yang sesungguhnya. Apa kata Nabi? Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, para sahabat nggak paham, Pak. Sebenar-benarnya malu itu gimana? Caranya gimana? Maka Nabi bersabda, siapa yang malu kepada Allah sebenar-benar malu, maka caranya adalah menjaga kepala dan apapun yang berkaitan dengan kepala. Mata, telinga, mulut, hidung, semuanya dijaga. Jangan sampai berbuat maksiat. Mata tidak melihat yang maksiat, telinga tidak mendengar yang maksiat, mulut tidak ngomong yang maksiat. Nah, itu baru kita menjaga isi kepala. Itu baru malu yang sesungguhnya.
Nah, maka kita bisa menilai diri kita masing-masing, Pak. Sebenarnya kita ini sudah sampai derajat malu yang sesungguhnya atau belum? Itu bisa kita menilai sendiri. Kalau matanya masih haram, telinganya masih haram, mulutnya masih haram, ya berarti malunya masih malu biasa. Belum sampai malu yang tingkat tinggi. Kalau udah tingkat tinggi udah nggak mau lagi. Wal yahfadil batna, juga menjaga perut wa ma hawa, dan semua yang berkaitan dengan perut. Apa yang berkaitan dengan perut? Kemaluan. Menjaga kemaluan. Perut kita ke bawah ada kemaluan kan? Nah, perutnya dijaga, kemaluannya juga dijaga. Kaki juga dijaga, tangan juga dijaga. Jadi yang berkaitan dengan perut ada 3. Kaki berkaitan dengan perut, kemaluan bersambung dengan perut, tangan bersambung dengan perut ya. Karena perut kemudian ke tangan. Jadi maksudnya disuruh menjaga seluruh anggota tubuh dari kepala sampai kaki, semuanya dijaga. Wal yadhkuril mauta wal bila, hendaklah dia ingat kematian. Maka 3 ini menyebabkan orang menjadi malu yang sesungguhnya. Mari kita tingkatkan dari malu yang biasa menjadi malu yang tingkat tinggi. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan itulah yang selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini sudah selesai kitab tentang akhlak. Kemudian kita lanjutkan kitab tentang zikir. Tapi insya Allah kitab tentang zikir ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Tapi setelah itu saya kasih ziyadah, saya kasih tambahan. Yang tambahan ini belum ada pada cetakan yang pertama. Karena tambahan ini baru hari ini saya tambahkan. Ya, ada 3 hadis yang saya tambahkan. Dan beliau penulis kitab Bulughul Maram, menulis kitab Bulughul Maram bagian akhir ditutup dengan kitab zikir ya. Itu tujuannya supaya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada akhir-akhir hayat kita. Jadi jangan sampai ilmu sudah banyak kemudian lupa zikir. Itu enggak bagus ya. Kalau ilmunya banyak ya zikirnya banyak. Jadi seolah-olah penulisnya ini mengatakan ya, kamu sudah mempelajari kitab tentang bersuci, sudah pelajari tentang sholat, puasa, zakat, semua jual beli, fikih, semua sudah kamu pelajari. Tinggal 1, ya, perbanyak zikir kepada Allah. Karena kalau ilmunya banyak, amalnya dikit, orang kacek. Mestinya ilmunya banyak, amalnya juga banyak. Itu yang ditujukan dari kita mempelajari ilmu agama untuk diamalkan. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan ya.